kita akan dengarkan langsung dari seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan 10 hari. Ibu yang dengan sukacitanya, dengan sukarelanya, dengan segala keikhlasannya mendorong dan memberikan dukungan kepada Yusak untuk masuk dan memberikan pencerahan bagi orang-orang rimba. Ibu kami undang ke sini dan kita akan mendengarkan curahan seorang ibu dari Yusak. Saya mungkin tidak ingin mengizinkannya berdiri karena mungkin ini akan menjadi sebuah ya di sini saja kita akan ngobrol di sini. Baik, Ibu silakan hari ini Ibu berkesempatan memberikan hal-hal yang Ibu ketahui dan tentunya sangat mengetahui tentang Yusak. Hari ini Ibu bisa menuturkannya dengan baik. Dan sebetulnya Ibu menyimpan berbagai manuskrip catatan-catatan tentang Yusak. Tetapi seperti tadi ada disampaikan, catatan itu pun ada yang dibawa. Siapa yang membawa? Nanti kita akan dengarkan. Saya tidak akan menyebutkannya. Tetapi sebelum atau ketika generasi Yusak selesai, ada generasi yang melanjutkannya, yaitu Butet. Dan Butet datang sebelum bertugas menuju hutan dan beliau mengatakan sesuatu, meminjam sesuatu, bahkan mengambil sesuatu yang oleh ibu juga diberikan dengan segala keikhlasan tanpa ada pretensi apapun karena ini demi sebuah pencerahan bagi orang-orang rimba. Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Warsi yang telah mengundang kami untuk mengikuti upacara ini. Terima kasih atas segala penghargaan dan kepedulian Warsi kepada anak kami. Yusak Hutapea memang anak saya yang kelima. Memang pada waktu saya mengandung dia, kita memang biasa 9 bulan. Tetapi memang anak ini agak lain. 11 bulan dia baru lahir. Dulu tidak ada sesar-sesaran ya. Jadi memang 11 bulan dia lahir tetapi selamat semua. Dan dia lahir itu saya juga aneh, nunggu lama sekali, tetapi pada waktu itu tanggal 1 Juni, setelah saya melihat iring-iringan upacara hari peringatan Pancasila, sore itu lahirlah dia. Itu sebab kami namakan dia Yusak Hutapea, Panca Pangeran, dan memang kebetulan dia anak kelima, jadi kami katakan Panca Pangeran, pangeran kami yang kelima. Kemudian itu bertepatan dengan hari Pancasila dan juga jam 5 sore tepat dia lahir. Jadi itulah dia, dan waktu kecil tumbuh berseperti biasa. Tetapi memang anak ini tidak banyak minta apa-apa. Kalaupun saudaranya banyak laki-laki, kalaupun bertengkar atau berkelahi, dia selalu mengalah. Dan kepada saya juga dia tidak menuntut banyak-banyak. Waktu dia tidak masuk, waktu sekolah di TK Pertamina itu sekolah yang kebetulan bapaknya waktu itu memang pejabat di Pertamina. Jadi kami tinggal di kompleks Pertamina dan saya dipercayakan oleh Ibu Ibnu Sutomo untuk mengelola TK Pertamina di dalam kompleks. Jadi saya mengelola sekolah itu, jadi anak-anak saya gratis masuk situ. Jadi itulah, dan juga dekat dari rumah. Jadi saya ingat ini Yusak ini kalau sudah bel baru lari ke sekolah. Itu pintu bel. Sampai akhirnya kebiasaannya itu waktu dia di SMA Negeri 3 dia diterima. Di SMA Negeri 3 itu juga dekat dari rumah kami. Kami sudah pensiun, jadi kami pindah ke Jalan Halimun di Setiabudi. SMA 3 itu daerah Setiabudi. Itu juga jadi kebiasaannya dia dekat bel baru lari ke sekolah, walaupun dikatakan berkali-kali gitu.
Jadi pernah saya juga dipanggil oleh SMA 3 itu, dikatakan katanya Yusak sudah 5 hari tidak masuk. Saya kaget, tetapi saya juga bijaksana, saya tidak mau langsung menuduh Yusak. Saya datang ke sekolah dan saya ke wali kelas. Jadi itu kita harus sebagai seorang pendidik harus pintar-pintar ya, jangan langsung menuduh anak, bisa dia berontak. Langsung saya ketemu wali kelasnya, saya hanya minta mana daftar absensi. Karena dibilang 5 hari dia tidak sekolah. Dilihat dari jam absensi pertama, memang dia tidak ada. Lalu saya minta absensi dari ketua kelas. Kan ada yang per jamnya itu. Saya lihat memang dia masuk baru nanti jam ketiga. Rupanya terlambat. Jadi 5 hari itu bukan tidak sekolah, terlambat. Tapi itulah kebiasaan dia itu yang ini. Dan tetapi untungnya dia tidak marah pada saya. Kenapa ke sekolah? Tidak. Untung. Dan saya juga untung saya tidak mendidik anak saya jadi marah-marah begitu. Jadi saya bijaksana juga untuk bicara kepada wali kelasnya. Jadi saya tahu persoalannya. Baru saya itu kan anak saya. Kamu kalau begini kamu rugi. Kamu nanti sampai kamu lulus juga masuk fakultas akan dilihat absensi. Baru dia sadar itu. Jadi setelah dia mencoba masuk ke UGM itu Sipan Baru waktu itu ya. Tetapi tidak lolos. Itu. Jadi dia tapi sayang waktu dia masuk UPN Veteran. Sebetulnya di UPN Veteran itu sudah 2 tahun baru, jadi dia coba lagi tahun berikutnya tidak dapat, tahun berikutnya baru dapat di UGM. Jadi menyelesaikan di UGM sebetulnya dia rada cepat, tetapi jadi keteteran yang di UPN itu. Tetapi dia tidak tinggalkan, terus dia kuliah dan minta cuti itu. Jadi pada waktu masuk di Warsi, dia sudah selesai itu di UGM, masuk di Warsi, itu dia sedang menyusun skripsi di UPN itu. Dan saya juga memang baru saya lihat itunya begitu banyak penghargaan dari UPN, piagam-piagam yang dia mengikuti kerja lapangan atau apa dengan hasil memuaskan. Sebetulnya dia sudah banyak sekali penghargaannya, tapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Karena waktu itu memang dia bilang dia mencari biaya dulu. Memang kami keterbatasan biaya. Anak kami 8 ya, 7 laki-laki, 1 perempuan, semua kuliah. Dan itu memang berat, tetapi kami coba. Dan saya memang mengatakan kepada anak-anak S1 kita biayai. Tapi kalau mau ambil S2 ataupun apa lagi itu urusan kalian. Kerja dulu, cari biaya. Dan dia memang mencari biaya dan dia bekerja di Warsi ini. Tetapi terus terang sebetulnya ketika dia masuk Warsi ini saya tidak mengerti apa pekerjaannya, apa itu. Tapi dia mau bekerja. Nah, tiap 3 bulan sekali barangkali itu ya, cuti seminggu pulang ke Jakarta, disitulah baru saya mengerti apa pekerjaannya. Saya masih mengatakan, kamu tidak takut ke hutan itu begitu, seperti itu untuk apa kamu ke sana? Nanti ada harimau, ada ular, ada apa? Terus dia mengatakan, Ma, orang-orang rimba itu moralnya bagus, tidak seperti orang di kota. Saya senang dengan mereka. Dan juga dia mengatakan, pernah memang ketemu harimau, tetapi saya sudah diajarkan oleh orang rimba untuk bagaimana supaya itu, dan harimau itu lewat saja. Dan ya, saya melihat dia menikmati kehidupan itu di situ. Itu sebabnya saya tidak bisa larang lagi dia. Dan yang tekadnya dia mengatakan, saya ingin supaya anak-anak rimba ini sekurang-kurangnya bisa baca tulis, Ma. Saya mesti, memang susah. Dan ayahnya juga dulu pernah waktu tahun berapa itu Mas, pernah bertugas di Jambi sini beberapa bulan waktu itu. Ayahnya memang mengatakan, hati-hati kamu, orang Kubu itu dulu, maaf ya orang rimba itu,
dulu dinamai orang Kubu kan, itu sukar loh di Jama. Dan kamu mesti belajar dengan budayanya. Jangan kamu salah-salah. Jadi dia memang mengatakan, saya mesti bisa. Itu sebab dia belajar budaya, dia belajar juga kata-kata. Saya lihat di buku-bukunya ada itu seperti kamus orang rimba itu. Jadi akhirnya dia sesudah itu dia mengatakan gini, saya nggak sampai hati melihatnya, saya bertekad ingin mereka bisa pintar. Di era yang sudah begini, sudah globalisasi begini, masih ada anak bangsa di ujung sana tidak tahu baca tulis. Apa salah mereka? Mereka kan punya hak untuk itu. Dan dia mengatakan yang paling mengiris hatinya adalah dia itu orang rimba itu dikasih selembar kertas, mereka tidak tahu apa yang ditulis, mereka harus cap jempol saja, tanah mereka hilang. Itu. Dan sudah berkali. Jadi mereka akan terus ditipu dan dibohongi orang. Saya harus bisa. Tetapi untuk memasuki itu memang saya lihat hampir setahun dia suka ini. Kadang-kadang pulang juga mengeluh. Saya begini. Dan ya kalau dia sudah pulang tuh udah hitam, udah kotor. Lalu dia udah minta makan, aduh makannya udah bukan main dah. Jadi kalau dia cerita seperti hampir putus asa atau apa, tetapi saya pikir dia nggak balik lagi nih mungkin. Dia balik lagi, dia belum berangkat juga. Nah itulah, jadi waktu akhirnya dia seperti berhasil mungkin ada titik terang itu, dia memang cerita juga pada saya, Ma, rasanya ada suatu kebahagiaan. Mereka bisa saya dekati dan mereka bisa kok membaca, mereka sama kok dengan ini, bagus kok penerimaannya, mungkin lebih cerdik sebab moral mereka bagus. Jadi saya bisa mengerti suatu kebahagiaan yang dia rasa sudah bisa berhasil. Sebab saya sendiri juga pendidik ya, jadi saya mengatakan kepadanya, begitulah Yusa, kita kalau seorang pendidikan pengabdianlah yang perlu. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dia bilang, betul Ma, saya merasa itu sekali. Ya. Akhirnya itulah dia mendapatkan murid-murid begitu. Dan dia mengirimkan foto-foto juga. Dan tanggal 24, sehari sebelum dia meninggal, dia masih telepon. Dan dia mengatakan, Ma, saya di Muara Bungo. Saya mau masuk hutan lagi. Doakan ya Ma. Saya katakan tentu saya doakan. Tapi kalau kamu mau masuk di sana, kamu berdoa ya sayangnya. Jangan lupa. Iya Ma. Itu kata-kata terakhir dia. Dan dia mengatakan begini juga. Tanggal 26 saya kembali ke Jakarta. Iya. Karena dia mengatakan tanggal 26 akan kembali, saya sudah penuhi lemari es. Sebab dia tukang makan. Itu semua. Nah tanggal 25 itu adiknya yang Mark itu yang menerima telepon. Saya di situ sebetulnya, tapi adiknya itu tidak mau menyampaikan apa-apa ke saya. Tetapi akhirnya karena berkali-kali ditelepon, saya tanyakan ke adiknya, apa? Katakan sama Mama sebenarnya apa? Akhirnya dia mengatakan, Ma, Yusak sudah tidak ada lagi. Yusak sudah pergi. Saya tidak percaya. Sampai adiknya pun mengatakan jangan bohongi kami. Dan saya bilang baru kemarin dia mengatakan mau datang. Tapi akhirnya kenyataan itu memang benar. Dan akhirnya tanggal 26 Maret 1999 memang dia pulang ke Jakarta. Tetapi di dalam peti. Dan kami menerimanya kenyataan itu. Dan hanya berserah kepada Tuhan. Dan tanggal 27 dia dikuburkan di tanah kusir. Sampai sekarang kuburannya itu kami pelihara dan bagus selalu itu. Kami selalu kalau berziarah ingat akan kalian, Warsi dan anak-anak rimba. Dan setelah
Yusak meninggal, saya kurang tahu itu berapa bulan kemudian itu, Butet menelpon ke adiknya Yusak, Mark Tapea, menanyakan alamat rumah kami. Karena dia mengatakan dia yang akan menggantikan Yusak di Warsi. Akhirnya dia datang memang malam itu dan datang dengan ada saudaranya saat itu. Saya di situ bersama Mark menerimanya, yang dia mengatakan minta ada catatan-catatan, saya akan meneruskan pekerjaan Yusak. Lalu saya masih mengatakan dia Yusak itu udah merintis itu susah sekali. Dan sudah yang saya tahu waktu itu 3 yang pasti muridnya. Saya mengatakan juga kepada Butet, itu merintis itu Yusak sudah sampai 2 tahun sampai dia meninggal, saya bilang gitu. Jadi kamu perempuan mau ke situ? Saya tanya. Dia bilang, memang saya mau ke situ. Kamu tamatan mana? Unpad. Dan Butet saat itu mengatakan bahwa beliau bekerja di Warsi. Ingin melanjutkan Yusak. Iya, karena itu dia datang ke rumah minta catatan-catatan dan apa yang telah dicatat, apa yang dikerjakan Yusak, apa pokoknya Ibu keluarkan semuanya. Ya, saya keluarkan semuanya. Terus apa yang dilakukan Butet saat itu? Dia baca semuanya itu, semuanya, lalu ada berapa kertas catatan sedikit, itulah dia bawa. Yang dibawa pulang oleh Butet. Itu. Ibu tidak hafal betul apa catatan itu? Sudah. Yang kamus itu dibawa juga atau tidak, Bu? Yang semacam kamus bahasa-bahasa rimba yang dicatat oleh Yusak. Saya kurang ingat juga ya. Sebetulnya masih ada 1 buku catatan Yusak itu sebetulnya saya. Tapi maaf, kebetulan waktu Januari itu rumah kami kena kebanjiran. Nah, itu semua barang-barang jadi berantakan ya di atas. Waktu mau ke sini itu saya cari buku itu belum ketemu. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu ya. Jadi memang Butet datang ke rumah untuk menanyakan dan meminta keterangan-keterangan itu. Sebab dia mengatakan mau melanjutkan. Dan memang juga saya tahu dari cerita Yusak itu dia sudah berhasil. Maksudnya sudah bisa mendekati orang rimba itu susah sekali. Sehingga orang rimba mau diberikan pembelajaran. Dan dia pernah mengatakan sering sekali kalau dia lagi mengajar, tiba-tiba orang tuanya datang menarik anaknya. Kamu harus kerja di ini, ngapain kamu di sini? Jadi mudah-mudahan misalnya muridnya 6, nanti tinggal 2. Susah sekali tetapi saya nggak putus asa. Berapa kali Butet datang ke rumah Ibu? Hanya sekali 1 kali. Setelah itu tidak ada kontak komunikasi beliau? Ada. Sesudah itu dia masih telepon juga, saya akan ke Jambi gitu. Ya masih baik kita hubungannya. Terus ibunya juga dengan saya masih mengatakan gitu. Ya bagaimana ya Bu, dia kok suka ke sana. Saya takut sebetulnya dia perempuan apa-apa. Saya mengatakan ya kalau itu sudah panggilannya ya sudah. Jadi waktu sesudah pun dia dapat SCTV Award, itu saya masih mengatakan, menelpon ke dia, selamat ya Butet kamu dapat itu ini. Ya dia bilang terima kasih. Tapi terus ibunya masih juga ngomong biasa gitu. Gimana ya Eda, tapi dia kok nggak ada pikiran untuk berumah tangga gitu. Gitu ya biasa kita ibu-ibu ya ngomong. Tapi sesudah itu tidak ada lagi. Dan waktu 8 tahun yang lalu kami pernah kan dipanggil ke sini untuk napak tilas itu. Kami menginap di hotel. Butet ada datang ke hotel. Waktu napak tilas? Iya. Datang ke hotel karena dia memang mungkin dia bilang saya kangen sama tante. Dia bilang gitu. Ini, itu kita bicara itu lalu kita sama Nino waktu itu juga kita bicara gitu. Sudah itu dia memberikan itu kartu pos sekolah. Saya tapi Butet tidak mengatakan, dia tidak ngerti. Waktu berangkat ke mengatakan dia tidak. Dan kartu pos itu ada tuh, itu sekolah apa yang itu, saya bilang ini apa? Ya itu dia mendirikan sih. Itu soal itunya gitu. Ketika sekarang membawa
dialah Butet itu menjadi orang pertama yang memberikan pendidikan orang rimba. Ibu bagaimana tanggapannya? Begini ya, waktu dia menerima SCTV Awards itu adiknya Yusak Mark itu rupanya memperhatikan. Mark adiknya itu ya. Adiknya Yusak tuh memperhatikan. Lalu dia mengatakan kepada saya, "Mak, kok si Butet bilang begitu? Dia kerja sendiri. Kok nggak ada ini?" Bilang menerantas sejarah sebelumnya ya. Bilang gitu kerja sendiri, kan dia nggak kerja sendiri, sudah dirintis Yusak ini. Tapi saya tidak mendengar itu perhatikan itu. Tapi Mark yang mengatakan gitu. Tapi ya saya sudah ini. Tapi buat saya kebenaran itu akan nyata walaupun mungkin berpuluh-puluh tahun. Baik. Saya percaya itu. Janganlah bohong. Terima kasih Ibu. Ibu Ros, sekarang silakan Ibu berdoa di dalam hati, khusus berdoa untuk Ananda tercinta Yusak, karena beliau telah mewariskan sebuah etos kerja bagi kita. Sebelum menutup doa untuk Yusak dan bahasa Ibu, silakan. Boleh saya berdoa? Mari kita tunduk bersama, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada anak-anak rimba. Saya berdoa juga buat mereka, agar mereka juga satu saat akan maju. Mari kita terima kasih Tuhan telah menitipkan anak Yusuf selama hidupnya, yang telah memberikan kebahagiaan dan berkat bagi keluarga kami. Semoga kepergian dia meninggalkan semangat bagi kawan-kawannya, Warsi, bagi anak-anak rimba, anak didiknya, dan bagi semua orang yang mengenalnya. Semoga semangat itu tetap hidup, dan kami juga percaya Tuhan akan mengetahui mana yang benar. Itu akan di akhir zaman. Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami, tinggal kami tetap sabar, dan terlebih kepada kawan-kawan Yusak yang meneruskan perjuangan di anak-anak rimba. Tolong berkati mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya, penyakit serta godaan, agar mereka dapat berjuang selalu dan berhasil membawa anak-anak rimba ke tempat yang terbaik. Oh Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yusak. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa sosok Ibu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada putra-putrinya. Hadirin yang berbahagia, Yusak itu adalah sebuah semangat. Terima kasih Ibu, tentunya kami atas nama Warsi, Ibu bisa menghadiri acara ini, dan tentunya juga Yusak adalah sebuah darah demi perjuangan, demi mencerdaskan sahabat-sahabat kita di rimba. Yusak adalah sebuah pengabdian yang tidak pernah terputuskan. Apapun catatannya, siapapun yang telah mengkhianatinya. Karena Warsi bekerja bukan untuk mengeksploitasi orang rimba, tetapi mencerdaskan orang rimba. Oleh karena itu, Warsi hadir bersama orang-orang rimba. Baik, berikutnya kita akan melihat tentang film pendidikan, dan ini juga akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Mido balang
budak-budak mau sekolah. Budak-budak, woi, sekolah. Gua tiba, hati gua apa? Satu, babi, rotan, ini ya, ibu, nama, jujur ah, tungkal, pakai, nanti. Isinya satu bungkus yoya, isinya 4. Nah, aku tanyakan ada berapa isi yoya? Satu bungkus yoya ada 4. Ditambah 3 betong, jadi berapa? Berapa? 5. Nah, 3 betong tambah 3 betong. Mau buat 9 lagi. Kurang ada anu. Iya itu. Sio. Lagu don jadi apa kawan? Jadi apa? Jadi jadi penelitian. Sebelum nak jadi penelitian dia berarti Mika harus apa? Harus sekolah. Sekolah. Supaya cerdik. Supaya cerdik. Apa manfaatnya kalau cerdik? Tidak bisa orang peloloh. Tidak bisa orang peloloh. Peloloh ya maksudnya tidak bisa ditipu lagi bu. Iya, tidak bisa lagi ditipu. Kalau kita sama sekolah kan ini juga. Bisa orang
dari tadi melihat terus pergerakan dari orang-orang rimba. Kalau waktu diajarkan soya tadi, langsung ketawa. Karena masa ya satu soya isinya 4. Kalau ada 5 soya, tidak bisa jawab. Alangkah lolonya kau di bengaknya katanya tadi. Nah itu. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk orang rimba. Di sini ada yang sudah bisa membaca? Sudah semuanya, alhamdulillah. Luar biasa. Ketika Yusak mengenalkan alfabet, sekarang teorinya ada yang disebut dengan contextual teaching and learning. Jadi mengaitkan antara pengenalan alfabet dengan bentuk-bentuk yang ada di lingkungan sekitar. Ketika mengenalkan huruf O, Yusak memberikannya itu botol, tutup botol O. Ketika mengenalkan huruf T, tiang jemuran. Tiang jemuran rata-rata sampai ke Australia saja tiang jemuran T. Jadi itu kesepakatan internasional, T itu tiang jemuran itu. Luar biasa. Setelah itu Yusak pun memberikan PR. Ada pekerjaan rumah. Artinya Yusak juga memberikan pendidikan yang disebut dengan inquiry discovery. Menemukan diri sendiri, menemukan dengan sendirinya. Contoh, disuruh buat kalau misalnya N, dia orang rimba memilihnya dengan bentuk apa? P juga membentuknya dengan huruf apa? Itulah Yusak. Jadi ada pendidikan alternatif yang ditawarkan yang kemudian hari teorinya menjadi contextual teaching and learning. Dan hari ini pemerintah mengenalkan pendekatan itu untuk kurikulum 2013. Itu artinya Warsi dengan kawan-kawan sudah duluan mengenalkan metode yang lebih dekat sehingga anak-anak belajar lebih dengan kreatif. Kalau Ado, Iko, batang hari ayatnya tenang, tak masalah untuk Warsi. Kami sungguhlah amat senang kalau Pak Junaidi berpantun di sini. Silakan Pak Jun. Kalau pantun tak usah pakai tisu, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menyentuh tadi dari gambar, paparan dan sebagainya. Situasinya juga seperti ini. Karena saya terus terang Bu juga dengan Warsi juga nggak kenal benar. Tapi sejak tahun 96 sampai 2000-an masih runding-runding dengan Rahmat, dengan Rudi, ya waktu di Bungo itu. Sesudah saya kesini juga sering saya datang, markasnya belum di sini, tapi masih di Mangka Bakti itu, saya sering juga ke situ. Tapi ya sebatas itulah. Tapi yang jelas Bu, waktu saya jadi kepala dinas pariwisata, foto-foto orang rimba itu saya minta dari Rahmat ini saya paparkan, itu saya tayangkan dalam setiap pameran. Bahwa di Jambi ada seseorang yang perlu, ya, perlu apa? Nggak tahu lah itu nanti. Nggak perkembangan. Nah kemudian tadi saya juga bisik dengan Rahmat, Wasi lah umumnya, tolong film ini tadi disempurnakan lagi. Dibuat judulnya di situ adalah Yusak, pembuka cakrawala anak rimba. Nah, jadi bukan membuka, tapi itu Bu. Jadi kaitan dengan yang Bu tadi itu, bahwa yang nomor 1 itu siapa, perintis itu siapa. Nah saya juga sudah ngomong sama Rahmat, nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa saya memfasilitasi menyerahkan ini kepada Bapak Gubernur. Sekaligus ditayangkan pada tanggal 2 Mei itu di Ditnas. Jadi saya bisa ngomong seperti begitu karena adik-adik saya semua itu. Kalau tidak ada adik jangan coba-coba. Nah, tapi karena adik kelas semua jadi enak aja saya. Dan saya, mana Pak Supri tadi itu, ya sambil mendengarkan pembicaraan itu tersetuh. Karena saya di sini diundang katanya sebagai budayawan, maka tanda saya sebagai budayawan coba-coba menulis. Jadi karena saya juga dikejar waktu, terima kasih saya diberikan kesempatan. Sesudah ini saya mohon izin untuk melaksanakan tugas lain. Judulnya juga saya nggak tahu di sini apa, saya tulis saja lah isinya. Yusak, engkau sudah dalam pelukan kasih yang maha pengasih.
dan kita terangkai dalam rasa dan kenangan yang tak pernah hilang di hati Wasi dan di hati kita. Yusa, engkau tak lagi di belantara, tapi hutan kami telah bersimfoni dengan ritme suaramu dalam belajar dan pengajaran si orang rimba. Kini kita tak lagi melihat orang rimba dalam paksaan kebijakan semu. Bukit 12 jangan hilang dalam hidup orang rimba. Tercerabut dari identitas hidupnya sebagai manusia. Jangan kita terpukau oleh tipu. Jangan terpana oleh kata dusta. Orang rimba saudara kita. Dan Yusa, engkau mengaliri darah si anak rimba dalam meraih takdirnya. Terima kasih Yusa. Engkau selalu dalam kasih. Thank you. Biasanya itu ya daun selasi di atas batu. Terima kasih and thank you. Saya agak sedikit mengerti kenapa Pak Haji Junaidi Tenur menyebutkan kata thank you, karena ada Kristi di situ. Dari tadi nengok-nengok terus. Baik, luar biasa. Pak Haji Junaidi Tenur senantiasa memberikan sebuah keteduhan bagi kita, dan ketika orang riba dipaparkan dalam konteks birokrasi, beliau senantiasa memberikan keberpihakan untuk bagaimana kearifan lokal dari orang-orang rimba menjadi bagian dari pembelajaran kita. Baik, berikut kita akan mendengarkan presentasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Sasa. Oh ya, baik, terima kasih Bapak Haji Junaidi Tenur, staf khusus Gubernur Jambi. Siapapun gubernurnya, staf khususnya beliau. Itu yang luar biasa. Siapapun gubernurnya. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih. Semoga diberikan panjang umur, sehat badan. Amin ya robbal alamin. Kemarin juga diberikan oleh sayuran, tetapi datang ke rumah dikasih tetangga karena tidak ada lagi yang gorengnya, tidak ada lagi memasaknya. Baik, beliau masih menunggu SMS dari saya. Siapa yang akan dicalonkan untuk mendampingi beliau? Baik, berikut presentasi tentang pendidikan.